Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita mulai hari ini dengan diliputi oleh sukacita, karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan semakin memperkokoh pengharapan kita dalam Tuhan. Mari kita mengawalinya dalam doa. Terima kasih banyak Bapak, selamat pagi. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Setiap hari adalah kesempatan yang indah untuk kami boleh melewati setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan takjub betapa setiap tantangan yang berat pun dapat lalui dengan pertolongan Tuhan. Dan kami akan semakin mengagumi akan segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan di tengah berbagai gejolak di dalam kehidupan kami. Satu hal yang terus kami pandang yaitu Engkau ya Bapa, yang memberikan kami kekuatan melewati apapun dalam kehidupan kami, karena Engkau sumber pengharapan. Siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mau sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang yang telah kehilangan pengharapan. Bahkan ada juga yang sampai trauma ketika mendengar kata pengharapan. Sebabnya adalah karena seringkali dia mengalami di PHP-in atau diberikan pengharapan palsu. Apa yang menjadi landasan untuk kita memiliki keyakinan yang kuat akan pengharapan di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dalam perjalanan kehidupan ini, sekalipun kita menjumpai tantangan demi tantangan, namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk menjadikan pengharapan kita sebagai suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Tuhan gak mau kita putus pengharapan. Tuhan tidak ingin kita menjadi tawar hati. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi kehilangan semangat. Ketika kita pegang teguh pengharapan kita di dalam Tuhan, inilah yang menjadi penyemangat kita untuk menyongsong hari esok yang terbaik sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Firman Tuhan meneguhkan hati kita untuk tetap memiliki pengharapan, karena janji-janji Allah pasti akan tergenapi. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan berkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca perjalanan hidup Abraham, kita bisa belajar dari teladan kehidupannya, karena ia adalah sosok yang menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, sekalipun secara manusia dia sedang menghadapi perkara yang sangat mustahil. Kepercayaan Abraham yang total kepada Allah membuatnya memiliki sikap hati yang taat akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 mencatat, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Apa yang menjadi pegangan bagi Abraham untuk tetap pegang pengharapannya tanpa sedikit pun ragu? Abraham pegang janji Tuhan dan sungguh-sungguh mengimani janji Tuhan akan digenapi tepat pada waktunya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu ia berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran, dan pada saat itu Abraham belum memiliki keturunan. Namun hal ini tidak membuat kepercayaannya kepada Allah menjadi terkikis. Abraham tetap percaya Allah dalam kondisi apapun. Bahkan untuk mendapat anak yang dijanjikan Allah, Abraham harus menunggu 25 tahun lagi. Baru di usianya yang ke-100 tahun, Ishak lahir. Semua janji-janji yang difirmankan Allah kepada Abraham digenapi dengan sangat luar biasa. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan
tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Joseph Henry Gilmore pada bulan Maret 1862 sedang berjalan di tengah hutan. Pikirannya tertuju pada firman Tuhan yang akan dia khotbahkan malam itu. Dia berencana untuk berkhotbah dari Mazmur 23. Ketika memikirkan hal ini, pikirannya tertuju pada kalimat He leaded me. Dia memimpin aku. Kalimat-kalimat indah dan menghibur dari firman Tuhan muncul seperti tangan yang menolong di tengah gelapnya hutan belantara. Ia mulai memikirkan bagaimana agar pesan yang dia dapatkan dari Alkitab dapat dituangkan menjadi kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang akan dilayaninya. Dia merenungkan ketika hidup di tengah dunia yang gelap, betapa kita membutuhkan pengharapan untuk bisa sampai dengan selamat. Lagu ini mengingatkan bahwa hidup kita akan aman ketika dipimpin oleh Tuhan. Penggalan dari lagu ini adalah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hidup dalam pimpinan Tuhan akan membuat kita tetap memiliki pengharapan yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa untuk renungan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, memantapkan langkah kami, bahkan di tengah ketidakpastian keadaan di sekitar kami tetap yakin untuk melangkah terus karena Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa karena kami mau terus berharap pada Tuhan yang memberikan kepada kami janji-janji yang luar biasa dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bapa, hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini sedang berdoa, menanti, berharap. Biarlah Tuhan kami boleh sabar di dalam penantian kami, bahkan di dalam proses menanti apa yang akan menjadi berkat pribadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melaluinya dengan terus bertekun di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyadari Bapa, dalam penantian ini kami sedang juga dibentuk Tuhan. Sampai akhirnya ketika kami sampai di hari di mana Tuhan telah tetapkan rencana Tuhan atas hidup kami, maka kami akan boleh melihat bahwa Tuhan merendah kehidupan kami dengan sangat luar biasa. Bapa, kami mau terus berharap padamu, kami mau terus menaruh kepercayaan kami penuh padamu, karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkau Bapa yang sangat mengasihi hidup kami, dan tidak pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian, dan kami akan menggapai masa depan kami, masa depan indah yang sudah Tuhan rancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.